Tema pada hari ini, tema khotbah pada hari ini adalah mempersembahkan waktu. Itu ayatnya banyak ya, tapi enggak ayat satu dari Kolose ya. Tema kita mempersembahkan waktu. Ya. Bapak Ibu, saya mau tanya, kepada siapa kita mempersembahkan waktu hidup kita itu? Pada keluarga, pada studi kita, pada pekerjaan kita, kepada bermain-main kita, kepada siapa kita mempersembahkan waktu kita itu? Ada yang bisa jawab? Gampang jawabnya ya. Ibu Eli pasti bisa jawab. Kepada yang mencipta waktu. Siapa yang mencipta waktu? Yaitu Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam waktu maka Tuhan itu memperlihatkan dirinya, karyanya, kasihnya. Di dalam waktu itu maka Dia mendatangi kita, yaitu melalui Yesus Kristus Tuhan. Sadarilah Bapak Ibu, dan saya juga menyadari ini. Waktu itu anugerah, berkat Tuhan yang tidak boleh disepelekan. Kenapa tidak boleh disepelekan? Itu nanti ada jawabannya. Ya. Mari kita coba melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengerti dulu tentang konsep waktu itu. Kita harus mengerti dulu, mengerti apa waktu itu. Nah, saya mengutip salah satu buku, saya mengutip itu dari Aristoteles. Tahu ya, Aristoteles bahwa filsafat pada abad-abad awal sebelum Yesus barangkali itu ya. Dia mengatakan, waktu itu sesuatu yang dapat diukur. Jumlah perubahan menurut sebelum dan sesudahnya. Contoh, saya mau tanya nih sama Rio nih, Pak Rio. Ya. Sebelum almarhum Pak Sartono meninggal, kapan lahirnya? Sebelum Pak Sartono meninggal, kapan Pak Sartono lahir? Nah ini maksud daripada Aristoteles. Bahwa waktu itu bisa diukur melalui perubahan sebelum dan sesudah. Kemudian dia mengatakan juga itu melalui jam, waktu itu ya, jam. Kita beribadah mulainya jam berapa? 8, pulangnya jam, selesainya jam 12 ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu saya lihat perhatikan dari mimbar kalau sudah jam 9.30 itu mulai gelisah tuh. Bapak Ibu, kita harus belajar dengan orang Advent. Orang Advent itu sepanjang hari mereka belajar tentang Alkitab, belajar tentang dogmanya. Ya, itu orang Advent. Boleh ditiru? Ya, enggak juga. Bapak Ibu bisa demonstrasi saya. Dengan kalender, dengan hari, dengan kalender. Ya. Manusia bisa menandai, menghitung, dan mengatur waktunya. Itu menurut Aristoteles. Kemudian Agustinus, ini seorang bapak gereja, ya, dia melihatnya, memahami waktu itu secara lebih subjektif dan atau eksistensialisme. Apa maksudnya itu? Ya. Dia mengatakan begini, ini waktu itu sebagai dimensi jiwa, suatu kesadaran yang membentang antara masa kini, masa lalu, dan masa depan. Masa kini, masa lalu, dan masa depan. Hadir di masa kini, ya, masa lalu itu menjadi ingatan. Jadi kenangan. Ya. Kita ada hari ini di sini, kemudian kita balik ke masa lalunya, dan di masa lalu itu ada begitu banyak kenangan, peristiwa-peristiwa, dan itu menjadi kenangan. Tapi juga dari konsep Agustinus ini,
masa depan itu dapat hadir di sini, masa depan dapat hadir di sini, dia mengatakan satu harapan. Itu dari konsep Agustinus. Bapak Ibu kira-kira bisa memahami ya. Nah sekarang menurut Alkitab itu apa? Ya. Menurut Alkitab, waktu dimulai pada saat penciptaan. Allah yang mencipta waktu, maka dari situlah dimulai penciptaan. Penciptaan itu bergerak linear, lurus menuju suatu tujuan akhir atau masa depan. Itu Alkitab. Alkitab mengatakan ada awal penciptaan, itu waktu dimulai, dan nanti ada akhirnya. Pada waktu Tuhan kita datang yang kedua kali. Jadi bergerak linear, lurus menuju ke tujuan akhirnya. Itu mirip sama kita. Manusia itu lahir, linear tujuannya ke depan, apa? Mati. Jadi kecilin dikit ya. Ya. Jadi sarana Allah mencingkapkan tujuannya. Jadi kita diciptakan di dalam waktu, maka Tuhan punya maksud dan tujuannya itu. Ya. Jadi tidak sembarangan Tuhan itu mencipta kita di dalam waktu, dan kalau nggak ada waktu dia tidak menciptakan kita. Tapi punya tujuan yang agung. Berikutnya Bapak Ibu, waktu di dalam Alkitab itu, nah ini yang penting, sebagai anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan di dalam waktu itu ketika kita jatuh di dalam dosa, maka dia memberikan keselamatan. Ya. Meskipun dunia ini jahat, tapi karena waktu ada anugerah Tuhan, maka anugerahnya itu diperuntukkan kepada manusia yang jatuh dalam dosa untuk diberi keselamatan. Nah Bapak Ibu ini perhatikan, ini yang saya gagal. Memahami waktu di dalam Alkitab sebagai anugerah. Sehingga saya tidak bisa memanage waktu dengan baik, sehingga jadinya kayak begini. Perhatikan, waktu adalah anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita tidak memahami waktu itu adalah anugerah Tuhan, maka hidup kita itu tidak memuliakan Tuhan, tidak mengasihi Tuhan, tidak mentaati Tuhan. Tuhan di belakang, kita yang di depan. Bapak Ibu, Tuhan, dia adalah di atas waktu, waktu dipahami sebagai anugerah Tuhan, waktu merupakan berguna bagi hidup kita. Waktu Bapak Ibu di dalam Alkitab menjadi alat yang melaluinya Tuhan menyingkapkan tujuan-tujuan hidupnya kepada kita. Tuhan kita itu sebagai Tuhan atas waktu. Dan waktu itu berada di bawah arahannya, di bawah kendalinya, di bawah penguasaannya. Itu waktu di dalam Alkitab yang Allah ciptakan. Waktu Bapak Ibu di dalam Alkitab itu bergerak, maju secara bermakna. Jadi waktu yang dianugerahkan kepada kita itu bermakna, berguna untuk kehidupan kita.
Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan heran kita tidak berdampak dalam hidup ini meskipun kita Kristen, karena kita tidak memahami waktu sebagai anugerah Tuhan, tetapi waktu itu sangat bermakna, sangat berarti di dalam hidup kita ini. Seseorang yang memahami waktu itu bermakna, maka dia menggunakan waktu untuk membangun kehidupannya. Itu. Ya. Saya belajar dari Bang Leo ini bagaimana dia menggunakan waktu. Ya. Dia 3 tahun bersama dengan kita, tapi dia bisa menyelesaikan S2-nya. Ya. Dia bisa menggunakan ini teratur. Karena dia paham waktu itu berguna, bermakna di dalam hidup kita. Sehingga tidak ada waktu yang dihabiskan dengan tidak bermakna, dengan tidak berarti. Tetapi Bapak Ibu, di dalam waktu itu jugalah, menurut Alkitab, ada terjadinya kehancuran karena manusia itu jatuh di dalam dosa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, setelah kita belajar mendengar waktu itu dalam Alkitab, maka marilah kita merenungkan firman Tuhan dengan tema bagaimana menggunakan waktu atau mempersembahkan waktu hidup kita ini. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus, bagaimana kita menggunakan waktu sebagai sumber daya yang terbatas. Ya. Bagaimana kita menggunakan waktu sumber daya yang terbatas itu. Karena nggak ada orang yang hidupnya 1001 tahun kan. Paling-paling lama hidup kita itu, kemarin ada itu 90 tahun saudara saya meninggal. Hanya sampai segitu. Ibu saya 85, penuh dengan penderitaan, kesukaran, sakit terus sejak mudanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita menggunakan waktu yang terbatas. Dalam seminggu ada berapa hari? 7 hari. Dalam 1 hari berapa jam? 24 jam. Kalau kita kalikan 7 kali 24, berapa banyaknya? Kita hidup sepanjang minggu. 168 jam. Itu hidup yang kita jalani 1 minggu. Dan itu tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurang. 7 kali 24 yang 160 jam, 8 jam itu nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang. Sudah sebegitu ukurannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, betapa bermaknanya waktu hidup yang Tuhan anugerahkan. Pertanyaannya adalah, bagaimana menggunakan waktu yang terbatas ini? Sebab waktu itu adalah komoditas yang berharga. Ya, waktu itu komoditas yang berharga. Yang berharga ya, dalam kehidupan yang Tuhan rencanakan ini. Mari kita kembali ke ayat firman Tuhan Kolose 3 ayat 17 mengatakan, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur melalui Dia kepada Allah Bapa. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan itu di dalam waktu. Bukan di luar waktu. Bukan pada waktu kita mati. Enggak, itu pada waktu kita hidup. Lakukanlah. Dengan perkataan atau perbuatan. Lakukanlah semuanya itu di dalam Tuhan. Jadi semua yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang kita katakan, itu di dalam waktu dan di dalam Tuhan. Lakukanlah di dalam Tuhan. Jadi kalau kita katakan waktu itu adalah yang dianugerahkan Tuhan, dan kita melakukan sesuatu untuk hidup ini di dalam Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita melakukan itu di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan itu apa sih? Kalau kita melihat Kolose 3 ayat 1,
Kolose 3 ayat 1 sampai 4 itu, maka di situ kita melihat hak-hak istimewa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Jadi Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4, di dalam waktu Dia memberikan hak-hak istimewanya kepada kita. Tentunya penciptaan kita itu hak istimewa. Tetapi ketika kita dicipta dan kita jatuh dalam dosa, maka di situ juga ada hak istimewanya yang Tuhan beri kepada kita. Itu di dalam waktu. Ayat 1. Karena itu kepada kamu dibangkitkan, karena itu apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Tadi dikatakan di dalam Kolose 3:17, lakukanlah di dalam nama Tuhan. Bagaimana kita bisa di dalam Tuhan, supaya waktu hidup yang dianugerahkan Tuhan itu bermakna, berarti, berkontribusi besar, komunitas besar dalam hidup kita, itu tidak bisa tidak, harus di dalam Tuhan. Kalau tidak di dalam Tuhan, maka waktu itu tidak ada maknanya, tidak ada artinya. Nah, kita bagaimana di dalam Tuhan? Di dalam Kolose pasal 2 ayat 12, di situ dikatakan, kamu telah mati bersama Tuhan. Ayat 1 pasal 3 ayat 1 itu, kamu telah dibangkitkan bersama Kristus. Jadi kita di dalam Tuhan, artinya kita telah mati. Kita telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kalau kita belum mati dan dibangkitkan di dalam Kristus, saya yakin dan percaya, kita tidak tahu waktu itu adalah anugerah Tuhan, berkat Tuhan. Keindahan Tuhan ada di dalamnya. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, dia tidak hanya mati, bangkit, tetapi di dalam ayatnya yang ayat 2, pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati, hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ini berbicara tentang kenaikannya. Dia mati, bangkit, dan dia naik. Kemudian di dalam ayat yang ke-1 itu, duduklah di sebelah kanan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, dia mati, bangkit, dan sekarang dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan kemudian di dalam ayat 4 itu, dia akan datang dan memberikan hak istimewanya kepada kita, yaitu duduk bersama dengan dia di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, semuanya ini ayat 1 sampai 4 itu terjadi di dalam waktu. Dia lahir di dalam waktu, dia mati di dalam waktu, dia bangkit di dalam waktu, dia naik di dalam waktu. Karena para murid melihat. Dan sekarang dia di luar waktu, di dalam kekekalan, dia duduk di sana. Tapi dia memperhatikan kita, anak-anaknya di dalam waktu ini, hidup ini. Dan kemudian dia akan datang kembali, menjemput kita yang ada di dalam waktu untuk masuk di dalam kekekalannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan melihat hal yang luar biasa Tuhan anugerahkan kepada kita, maka kita yang telah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan, mari kita memberikan waktu hidup kita kepada Tuhan. Ini sesuatu yang menghina apabila kita tidak memberi waktu kepada Tuhan. Kita habiskan waktu kita untuk kesenangan-kesenangan duniawi ini. Harus kita memberikan waktu kita, mempersembahkan waktu kita, menggunakan waktu kita. Karena kita telah ditebus di dalam waktu yang terbatas untuk hidup kita itu. Jangan bermain-main dengan waktu. Jangan berat sebelah. Untuk Tuhan 5%, untuk dunia, untuk kesenangan 95%. Saya dan Bapak Ibu akan dituntut tentang pertanggungjawaban itu. Mengapa kamu sudah tua tapi tidak bisa menceritakan siapa Yesus?
kepada banyak orang karena kamu tidak menggunakan, saya tidak menggunakan waktu untuk belajar. Karena waktu itu adalah waktu yang berfaedah, yang berguna, yang membantu menolong hidup kita. Seorang yang dihormati, seorang yang agung, seorang yang populer, yang diteladani karena mereka tahu waktu amat sangat berguna, bermanfaat, bermakna. Tuhan Yesus coba kita perhatikan, berapa tahun dia hidup di dunia ini? 33,5 tahun. Coba perhatikan bagaimana waktu hidup yang dijalani. Semuanya dipersembahkan untuk Tuhan. Dia mati di atas kayu salib. Itu waktu yang dia berikan kepada Tuhan, kepada Allah Bapa untuk keselamatan kita. Gak ada waktu yang dijalani Yesus itu terlepas daripada memuliakan, mempersembahkan waktunya kepada Tuhan. Gak ada itu. Maka ketika saya merenungkan firman, saya introspeksi diri, ya Tuhan, waktu doa pengakuan dosa, saya sudah mengaku dosa Tuhan. Waktu yang bermanfaat, yang berguna, yang Kau anugerahkan kepada saya itu komoditas yang luar biasa, saya tidak manfaatkan dengan sebaik mungkin. Apa respon kita Bapak Ibu? Setelah Tuhan itu menyelamatkan kita, menebus kita menjadi anak-anaknya melalui karya penebusannya. Ia mati, bangkit, naik ke surga, kemudian akan datang kembali. Apa respon kita terhadap waktu yang masih Tuhan anugerahkan kepada kita itu? Ayat 1, coba lihat ayat 1-nya. Apa kata penting di situ? Setelah kita mati, setelah kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, apa yang paling penting di situ? Lihat ayatnya. Ada 2 ayat di situ yang penting. Sebagai respon kita yang telah menebus menyelamatkan kita di dalam waktu. Nah, setelah kita ditebus di dalam waktu, kita menjadi anak-anak Allah. Apa respon kita di dalam waktu kepada Tuhan itu? Di dalam waktu hidup kita kepada Tuhan. Carilah. Siapa yang kita cari? Uang? Harta? Enggak. Siapa yang kita cari? Dia, Tuhan Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Pikirkanlah, carilah dan pikirkanlah. Bapak Ibu Saudara sekalian, arti lain carilah itunya berpaling kepadanya. Berusaha dengan rendah hati dan tulus untuk mengikuti dan mentaatinya. Ini saya lihat dari kamus Yunaninya itu ya. Carilah berarti berpaling kita kepada Dia. Berusaha dengan rendah hati dan tulus untuk mengikuti Dia dan mentaatinya Dia. Carilah itu artinya jiwa yang berapi-api, penuh energi mencari Dia. Maka di dalam Matius 7 ayat 7-8 dikatakan, carilah maka engkau mendapatkan. Yang berbicara carilah, pikirkanlah siapa yang mengatakan itu? Saya? Enggak. Itu Tuhan sendiri. Melalui Paulus yang diinspirasikan Allah. Carilah maka kamu akan mendapatkannya. Pikirkanlah. Apa artinya pikirkanlah itu? Itu satu mindset ya, yang melibatkan kehendak kita, kasih sayang kita, hati nurani kita. Jadi pikirkanlah itu berupa meletakkan kasih sayang kita atau pengejaran dan kasih kepada Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kepada siapa cinta kita lebih besar daripada Tuhan atau diri kita? Atau hobi kita? Saya ini kan suka olahraga ya. Saya suka badmintonan gitu lah. Kemarin kita diskusi sama Pak Yosef dengan Pak Heri, udah 2 minggu nih ya, 2 kali nggak main ya.
Itu ungkapan apa, Pak? Cinta. Cinta. Ayo kita palingkan, kita arahkan, kita balikan. Cinta kepada yang duniawi, kepada Tuhan. Ya. Carilah dan pikirkanlah. Waktu Bapak Ibu datang ke gereja, apa yang Bapak Ibu cari dan pikirkan? Itu hanyakah sebuah tradisi, kebiasaan, wah setiap hari Minggu saya beribadah kepada Tuhan? Atau di situ dalam pengertiannya, saya ingin menyayangi Tuhan dengan segenap hati dan jiwa saya. Pikirkanlah, carilah, pikirkanlah. Itu sebuah ungkapan cinta saya, kasih saya, peduli saya kepada Tuhan. Kalau tidak dalam pengertian itu, saya yakin hari Minggu besok, hari ini datang, besok nggak datang. Nggak datang. Kenapa? Karena tidak dipahami. Engkau telah diselamatkan, saya telah diselamatkan. Apa respon kita yang telah diselamatkan dalam waktu? Cari. Pikirkanlah dia. Dengan segenap hati dan jiwa kita itu. Mari kita mengasihi Tuhan dengan kasih sayang yang tinggal di atas sana itu, Bapak Ibu. Karena nantinya kita akan juga bertempat tinggal di mana Kristus tinggal itu. Carilah dan pikirkanlah itu. Jangan kita sibuk dengan perkara-perkara duniawi, kehormatan duniawi, kesenangan duniawi, kecintaan duniawi. Kecintaan kita yang paling utama adalah di mana Kristus tinggal. Di mana dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu. Ke sana kita mencintainya. Tujuan cinta kita, sayang kita, pikiran kita itu. Bapak Ibu, mengapa kita bangga ya? Termasuk saya juga, membeli suatu barang dengan harga yang mahal, karena apa? Karena kualitasnya. Bisa jadi. Oleh karena kuat, enak dipakai. Bisa jadi. Dan kita bangga ya, kalau saya lihat sinetron artis-artis di televisi itu, dia punya tasnya tuh yang mahal-mahal ditenteng seperti kayak begitu ya. Ada apa dengan hati manusia? Kenapa dia begitu mencintai barang-barang yang branded itu? Kenapa kita tidak gantikan? Mencari, ya, membeli atau mencari, ya, menyukai hal yang lebih daripada barang paling termahal di dunia ini. Yaitu di sorga. Tempat kita di sorga sana. Di sana ada Tuhan yang mencintai kita. Paulus katakan, carilah dan pikirkanlah. Ini perintah Tuhan. Carilah dan pikirkanlah. Dia yang duduk di atas sana itu. Dan ini tidak berlaku pada waktu kita sudah mati. Ini hanya berlaku pada waktu engkau masih hidup dan saya masih hidup. Kalau orang mati nggak bisa lagi cari Tuhan, pikirkanlah Tuhan. Jangan sudah sakit, mau mati baru cari Tuhan, pikirkanlah Tuhan. Aduh, tidak berkualitas. Waktu muda, waktu sehat, cari, pikirkan Tuhan. Yang duduk di sebelah kanan Allah, karena di sanalah kita akan dibawanya. Kenapa kita mau dibelokkan dengan hal-hal yang sifatnya kesenangan-kesenangan duniawi saja? Siapa hari ini membaca Alkitab? Saya sering terjebak gini, saya nggak membaca Alkitab pagi karena saya akan mendengarkan khotbah minggu itu. Saya terjebak sering gitu. Itu malas saya itu. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, pikirkanlah Tuhan di dalam hidup. Apa yang paling utama kita pikirkan di dalam hidup ini? Kalau Bu Retno apa Bu Retno? Sebagai ibu rumah tangga.
Bagaimana dapur itu bisa mengepul seperti kayak gitu ya. Bagaimana nih sudah mau masuk sekolah, anak sekolah. Kita tidak bisa tidak ya, kita juga bertanggung jawab atas hidup itu. Tapi jangan sampai memikirkan bagaimana bisa cari uang sekolah anak, bagaimana bisa anak beli obat, bagaimana anak bisa bersekolah, lalu kita lupa Tuhan di dalam hidup kita ini. Ya, begitu banyak orang anak-anak Tuhan, ini hari Minggu nih, hari ibadah. Tapi kemudian kring ada telepon, Pak, ada job di sana itu, ada pekerjaan. Bingung dia. Dia cinta itu pekerjaan yang menghasilkan atau Tuhan yang telah menyelamatkan dia. Bapak Ibu coba pilih, sulit ya. Saya berkali-kali di sini bilang, ada satu bapak, itu CEO-nya di Badak Bontang sana, nggak salah saya ya, orang Batak itu. Ada pejabat-pejabat dari Jakarta itu datang, dia berani katakan, Pak, saya mau beribadah dari 7:30 sampai jam 10. Nanti kita bertemu di jam 12. Gitu tuh, orang yang mengasihi Tuhan, yang mencari Tuhan, yang memikirkan Tuhan. Ya. Yang Bapak Ibu bilang, itu urusan pendeta, itu urusan kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ya. Urusan kita itu. Ada yang mengatakan begini, Pak, Bapak enggak usah suruh-suruh saya ke gereja. Ya. Suami saya aja, anak saya aja, saya enggak mau turutin. Loh, ini pesan Tuhan. Yang memerintahkan itu Tuhan untuk kamu datang beribadah. Bukan suamimu, bukan anakmu, bukan istrimu, enggak, itu Tuhan yang memerintahkan. Kita mengasihi Tuhan enggak? Kalau kita mengasihi Tuhan, kita taati panggilannya untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah di dalam Tuhan dan sebagai anak-anak Tuhan, ya, pikiran kita, hati kita itu kepada Tuhan, sayang kita itu kepada Tuhan. Coba lihat ayat 5 sampai 11. Ayat 5 sampai 11. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, dan seterusnya, dan seterusnya itu. Apa yang kita harus lakukan di dalam waktu? Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ayat 12, kenakanlah. Karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya mau tanya, kalau kita tidak di dalam Tuhan, belum di dalam Tuhan, dan di dalam Tuhan itu kita tidak pernah mencari Dia, memikirkan Dia, mampu enggak kita mematikan segala hal yang duniawi dalam hidup kita? Saya terus terang masih gagal. Padahal saya begitu luar biasa, ya, tahu kuasa Tuhan menolong, tapi tak mudah. Matikanlah, tidak mudah mematikannya. Padahal Kristus sudah mematikan kuasa dosa itu. Tapi kita pun sulit di dalam waktu. Tapi di dalam waktu inilah Tuhan mengatakan matikanlah. Itu sebuah proses memang. Daripada kita membiarkan sifat duniawi kita tuh begitu meraja di dalam hidup kita. Tapi biarlah melalui kuasa Tuhan, kita yang hidup di dalam Dia berusaha untuk mematikannya. Jangan kalau sudah bohong, sudah nipu, ya 1-2 kali nggak bisa, ya udahlah saya tipu bohong aja, kan saya nggak bisa melakukannya itu. Bukan itu maksudnya. Ada sesuatu yang kita tahu itu tidak bisa, tapi saya karena cinta Tuhan mau berusaha untuk mematikan segala sifat-sifat di dalam dunia. Kenakanlah belas kasihan. Sulit juga, padahal kita sudah di dalam Tuhan. Tapi kita harus lakukan itu di dalam waktu ini. Jangan kita tidak mengabaikan, mengenakan belas kasihan, dan seterusnya di dalam hidup kita itu. Meskipun kita tidak sempurna melakukannya. Tapi ada satu usaha, ada satu keinginan, ada satu hasrat untuk mematikan sifat-sifat duniawi dan mengenakan belas kasihan Tuhan.
Di dalam Kristus kita dimungkinkan untuk melakukannya. Tapi di luar Kristus tidak mungkin melakukannya. Dan itu diperintahkan di dalam waktu kita masih hidup. Bukan nantinya. Apa bedanya kita dengan orang lain kalau kita tidak ada usaha di dalam Tuhan mematikan dan mengenakan belasihan? Tidak ada bedanya. Bapak Ibu saudara sekalian, waktu Yesus itu dikuburkan, dia bangkit, apakah dia kembali ke kuburnya itu? Enggak. 40 hari dia memperkenalkan, memberitahu, aku sudah bangkit, lalu kemudian dia pergi ke sorga sana. Spirit itu Bapak Ibu, teladan ini harus menjadi teladan kita juga. Di dalam kita mematikan sifat duniawi dalam diri kita dan mengenakan belas kasihan. Bagaimana kita bisa melakukan perintah matikanlah, kenakanlah bila hidup kita itu berpusat kepada Kristus, bukan pada diri sendiri. Meskipun kita tidak 100% bisa melakukannya itu. Tapi Tuhan tahu, memang kita sudah rusak karena dosa. Meskipun ada pembaharuan di dalam hidup, kita terus gagal dan gagal. Bagaimana kita bisa melakukannya? Menyadari dengan mendalam status dan identitas baru kita di dalam Kristus. Bahwa kita adalah orang pilihannya. Ayat 12. Karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan, tahu status baru kita, identitas baru kita, untuk melakukan matikanlah dan kenakanlah belas kasihan itu. Kita tahu, yang pertama tadi di dalam Kristus, yang kedua kita statusnya adalah orang-orang pilihan Allah. Orang pilihan Allah itu dikuduskan, dan orang pilihan Allah itu dikasihi oleh Tuhan. Meskipun kita tidak mampu 100% melakukannya dalam hal pengudusan diri itu, tapi Dia mengasihi kita. Di ayat 19, di dalam Tuhan, kita orang pilihan, tapi kita membuka hati untuk terus diperbaharui oleh Tuhan. Membuka hati. Tuhan, saya gagal, ini Tuhan. Saya gagal, ini Tuhan. Dan membuka hati, mengaku itu. Maka Roh Kudus akan menolong kita untuk tidak terus-menerus jatuh di dalam hal, misalnya perzinahan, hal seksualitas, hal apapun juga. Kita sudah di dalam Tuhan, kita orang pilihannya, itu menjadi dorongan yang kuat gitu, kita melakukan itu. Tetapi kita sadar bahwa kita itu gagal. Maka Tuhan memberitahu kepada kita, bukalah hatimu. Roh Kudus akan memperbarui kamu. Tapi yang tak kalah pentingnya Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat 16 itu. Perkataan Kristus harus tinggal dengan limpah di dalam hidup kita. Kita Tuhan, oke, kita statusnya umat pilihan Allah, oke, Tuhan mau menolong kamu, memperbarui kamu, oke. Tapi kalau perkataan Tuhan itu tidak limpah dalam hidup kita, pincang. Hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu. Di antara kita harus limpah kebenaran firman itu. Hari-hari lepas hari harus kita masuki ayat firman Tuhan itu dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, kalau perkataan Kristus itu tinggal di dalam hidup kita, apa yang terjadi? Coba kita lihat ayat itu ya. Coba ayat itu kita perhatikan. Hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu. Kalau perkataan Kristus limpah dalam hidup kita, apa yang terjadi? Kamu berhikmat. Kamu dapat mengajar orang lain.
menegur orang lain. Hanya sampai di situ? Tidak. Kalau perkataan Kristus limpah dalam hidup kita, kita dapat menyanyi kan mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani, dan kamu mengucap syukur. Jadi Paulus mengatakan penting sekali perkataan Kristus yang limpah hikmat itu dalam hidup kita. Ya. Kalau enggak, misalkan anak-anak yang baru 17 lah ya, baru bawa motor, ya dia juga tidak kursus di polisi, kemudian dia bisa bawa motor. Ya. Tapi dia tidak tahu tanda-tanda lalu lintas itu Bapak Ibu. Maka ditabrak sana, tabrak sini itu. Karena dia nggak tahu, lampu merah dia pikir itu jalan terus padahal berhenti. Di lampunya hijau dia tidak jalan tapi berhenti. Dan seterusnya. Nah Bapak Ibu begitu juga. Kalau kita sudah menjadi anak-anak Allah, kita tahu kita adalah umat pilihan Allah dan Allah tahu, kita tahu bahwa Dia ingin memperbarui hidup kita. Tapi kalau firman-Nya itu tidak limpah mengalir di dalam hidup kita, maka kita bukan menjadi orang Kristen seturut dengan Kristus, Bapak Ibu. Segala sesuatu ayat 17 yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu. Nah, kalau keempat hal ini sudah menjadi bagian hidup kita sudah di dalam Tuhan, kita tahu kita umat pilihannya, lalu kemudian kita tahu bahwa kita itu terus diproses oleh Tuhan untuk dibaharui, maka apa yang terjadi dalam hidup kita? Hidup kita penuh dengan syukur. Ayat 15 sih, ayat 16, ayat 17. Hidup kita penuh dengan syukur kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk kelahiran kita bersyukur untuk ayah, papa, mama kita bersyukur Dia memperhatikan, dan banyak hal yang kita bisa syukuri kalau di dalam Tuhan. Kita tahu kita umat pilihan Allah. Kita tahu bahwa Dia sedang proses hidup kita. Firman-Nya terus berlimpah mengalir di dalam hidup kita. Maka hidup kita penuh dengan bersyukur. Hidup penuh dengan bersyukur, keempat ini harus dilalui. Kalau enggak, susah. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir ya. Yang terakhir, apa sih kesimpulannya? Apa aplikasinya? Di dalam ayat 1-4 kita lihat bahwa Kristus itu mati tergantung. Dia telah menebus dan membebaskan kita dari dosa. Maka sekarang, ayo, hidup kita harus berpusat kepada Kristus. Engkau akan tidak sesat. Engkau tidak rugi. Engkau tidak akan mengalami hal yang buruk. Harus berpusat kepada Kristus. Waktu kita bukan milik kita, tetapi milik Allah. Ini harus dipahami, harus disadari. Kalau waktu itu milik Allah, mari kita cari Tuhan. Mari kita pikirkan Tuhan. Mari kita mengasihi Dia. Waktu hidup kita bukan tentang kita, tetapi tentang Kristus. Kalau kita tahu waktu itu adalah anugerah Tuhan, maka waktu yang kita hidup yang kita hidupi dalam waktu ini, itu bukan tentang kita. Tentang Kristus. Waktu engkau mengasuh anak-anakmu di dalam waktu, jangan engkau ceritakan tentang dirimu semata-mata. Cerita tentang Tuhan Yesus. Kita harus menjadikan anak-anak kita seperti Kristus, bukan menjadi seperti saya atau Bapak Ibu. Coba tanya sama anak-anak, apa Bapak anak-anak kita tidak kecewa sama orang tua? Kecewa banyaknya, karena banyak tidak cocoknya. Oleh karena itu sejak kecil harus menjadikan anak kita seperti Kristus. Maka engkau akan terhibur nantinya. Kasih-Nya yang besar hendaknya memotivasi kita, mempersembahkan jadwal kita untuk melayani. Untuk melayani prioritas-prioritas Tuhan. Kasih-Nya besar. Dan itu memotivasi kita untuk mempersembahkan jadwal hidup kita itu melayani prioritas Tuhan. Ya. Misalkan kita sudah atur, pagi saya waktu teduh sendiri, nanti malam waktu teduh sama anak dan istri,
bersama anak-anak. Ya. Saya makan bersama anak dan istri di meja makan, ya, untuk saya bisa berdoa bersama, menceritakan bagaimana Tuhan itu baik. Komsel kita, Bapak Ibu nggak bisa tawar-tawar untuk saya. Itu pemuridan. Tiap komsel nggak punya hak lagi untuk bikin sendiri-sendiri ayatnya. Itu pemuridannya di situ. Ya. Ada materi, terutama pemuridan itu tentang keluarga. Membahas tentang keluarga. Mintalah Tuhan menunjukkan cara waktu yang bijak untuk kemuliaan bagi namanya. Nah, ini semua di dalam waktu, bukan di luar waktu. Waktu kita masih hidup, kita bisa melakukan ini, mempersembahkan hidup kita. Ya. Kiranya Tuhan menolong, memberkati kita. Tapi sebelumnya, maaf, coba tolong bantu saya buka Mazmur 39 ayat 5 sampai 8. Mazmur 39 ayat 5 sampai 8. Udah Pak, tolong Pak bacakan Pak. Pasal 39 ayat 5 sampai 8. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa panahnya aku. Sungguh, hanya beberapa lempap saja kau tempatkan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang merauhnya. Dan sekarang, apakah yang ku nanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamu lah aku berharap. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam waktu. Ini Daud mengalami pergumulan yang luar biasa hebat. Dia menceritakan pergumulannya itu. Nah, Bapak Ibu, tiba-tiba ada seorang yang datang kepada kita. Dia menceritakan bagaimana sulitnya hidup yang dia jalani itu. Ya. Tuhan beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas untuk supaya aku menyadari betapa fananya aku ini. Dia di dalam kefanaan hidup karena penderitaan dan kesusahan. Tiba-tiba ada yang datang kepada Bapak Ibu menceritakan itu. Apa jawab Bapak Ibu? Misalkan saya datang, Bu Eli atau Pak siapa? Pak Sigit, Pak saya punya pergumulan ini dan itu. Saya mau mati aja rasanya Pak begitu. Pak mendengar itu, Ibu mendengar itu. Kira-kira apa jawab Ibu tentang saya? Kira-kira apa Bu? Oh, Ibu kasih nasihat saya begitu Ibu ya. Hidup ini anugerah Tuhan. Luar biasa. Ya. Tetapi di dalam cerita ini, dia mengatakan begini, engkau sedang begitu luar biasanya mengalami kesusahan. Kau ceritakan pada saya. Dia mengatakan, waktu Anda atau waktu saya adalah milikmu. Saya punya kesusahan. Menceritakan. Lalu apa jawab kita? Waktuku milikmu. Artinya kita mau mendengarkan dia. Mau melayani dia. Betapa banyaknya di dalam hidup kita nih. Jeritan-jeritan orang. Tapi kita tidak punya hati. Waktuku untukmu. Kiranya Tuhan menolong. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Tong. Bapak Ibu ada sebuah lagu yang lama ya, tapi kiranya ini menjadi sebuah refleksi juga dalam
hidup kita ini. Ya. Hari Minggu waktu kita untuk beribadah. Jadi kalau lama nggak apa-apa hari kita. Kita nyanyikan lagu itu. Main pasti suka lagu ini. Ada tulisannya. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Tuhan berkarya indah pada waktunya. Saudara, bawa pulang lagu ini dan nyanyikan terus. Ini lagu berbicara tentang bagaimana kita menjalani hidup di dalam waktu itu. Ada persoalan, tapi ada Tuhan di dalam waktu yang begitu sulit itu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih. Waktu yang Tuhan anugerahkan itu sangat-sangat bermanfaat, berguna bagi hidup kami. Di dalam waktu itulah Tuhan Kau datang menyelamatkan kami. Di dalam waktu itulah Tuhan kami menjadi anak-anak. Di dalam waktu hidup inilah ya Tuhan, Engkau menjadi Bapa kami. Di dalam waktu inilah Tuhan, kami memperoleh di masa depan kepastian hidup. Di dalam waktu inilah kami tahu ya Tuhan, Engkau melalui Roh Kudus-Mu menolong dan menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hidup kami berarti oleh karena Kristus telah datang, mati, tersalib, bangkit, sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan akan datang dari sana ya, untuk menjemput kami di dalam waktu ini. Biarlah kami sungguh mengerti waktu itu sangat bermanfaat, sehingga kami dapat menggunakannya, bukan hanya untuk mengurus urusan hidup kami, tapi lebih daripada itu, kami mempersembahkan waktu kami untuk Engkau ya Tuhan. Biarlah di dalam waktu ini ya Tuhan, kami boleh memberitakan Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pada pagi hari ini kami ingin berdoa untuk Pos PI Denpasar yang Tuhan telah pimpin 1 tahun. Kiranya Tuhan, tahun-tahun di depan ini, di dalam mereka membangun pekerjaan Tuhan, Tuhan bersama dengan mereka, dan biarlah Injil yang diberitakan, pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan, semuanya itu Tuhan, untuk boleh jiwa banyak mendengar, dan mereka boleh diselamatkan ya Tuhan, dan beribadah. Kami berdoa untuk Pak Vicky, dalam penggembalaan bersama dengan Pak Karis, disertai oleh Tuhan, diberikan hikmat oleh Tuhan, diberikan cara-cara oleh Tuhan, untuk bagaimana mengembangkan pekerjaan-Mu di dalam gereja-Mu di sana ya Tuhan. Cukupkanlah semua kebutuhan hidup
keluarga hamba-hamba Tuhan, dan juga kebutuhan untuk pelayanan di gerejamu di sana ya Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang melayani di sana, Pak Agus, dan akan kembali juga siang hari ini ke Surabaya. Tuhan sertai di dalam perjalanan, menjauhkan dari segala mara dan bahaya ya Tuhan. Dan biarlah mereka walaupun lelah, bersuka cita, pulang kembali ke tengah-tengah keluarga. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk yang sakit, Ibu Yosepin, saudara anak kami Michael, dan juga Pak Aris. Dan juga kami mendengar Bestin mengalami kelemahan tubuh ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah kuasa yang menyembuhkan itu boleh Engkau anugerahkan, supaya mereka boleh sehat kembali, beraktivitas kembali ya Tuhan. Dan biarlah di tengah-tengah keadaan fisik yang lemah, yang sakit ini, mereka boleh melihat Tuhan itu, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Kami berdoa juga untuk rencana graduation KB Tunas Alitia tanggal 15 ini. Biarlah segala persiapannya Tuhan menolong untuk memeriahkan pada hari graduation KB Tunas Alitia ini. Berkati sekali lagi ya Tuhan untuk anak-anak yang bersekolah di tempat ini di semester depan. Tuhan berikanlah, tambahkanlah, kasihanilah Tuhan, supaya banyak anak-anak yang boleh bersekolah di tempat kami ini. Berkati semua rekan-rekan kami yang mengajar di PAUD ya Tuhan. Terus berikan pertolongan yang daripadamu. Kami berdoa juga ya Tuhan Yesus untuk komsel kami, supaya ke depan boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk memuridkan kami, untuk banyak orang datang kepada kami belajar tentang firman-Mu, dan semakin mengasihi gerejamu di tempat ini ya Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan telah tambahkan usia 1 tahun untuk Gayatri Sukma, untuk Ibu Mayang dan Ibu Wahyuni. Terpujilah Tuhan yang disembah, terpujilah Tuhan yang telah memberikan iman untuk mempercayai dan mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, mereka tahu bahwa tanpa Tuhan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan yang telah memberkati, yang menolong, menjaga, memelihara di tahun yang telah dilaluinya, biarlah di tahun di depan ini Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan tolong. Dan biarlah hati mereka dipenuhi dengan cinta kasih Tuhan, sehingga dapat mengasihi Engkau ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini, biarlah Tuhan memberkati, terutama dalam peralihan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Biarlah Engkau mempersiapkan Pak Prabowo di dalam memimpin negara kami ini, sehingga menjadi negara yang mendatangkan sukacita dan sejahtera. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus yang telah mengajar kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.